Jadi tinggal teman-teman pilih, ada mobil yang ada di lelang di Balai Lelang Universal, kurang lebih ada. Nah, kalau mau mobil 50 jutaan ada sih. Ini kondisi mobilnya nih. Ini adalah mobil Honda City juga. Ini City aja gini. Ini kita nggak bisa agak masuk dan ini kurang presisi, ada plat ditekuk. Ini bekas hajar bagian depan nih, cukup lumayan parah nih teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada mobil yang sebenarnya cukup fancy. Ini adalah Honda Accord 2400 cc VTIL nih, yang automatic transmission. Kalau emang teman-teman tertarik, ada beberapa mobil ya di sini, dan ini di open tadi di harga lumayan juga sih, kayaknya agak bekas nabrak. Spionnya juga kurang presisi nih. Nah, baru presisi tuh spionnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotif Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Universal, dan ini ada beberapa mobil-mobil yang akan dilelang. Jadi kita akan cek nih harganya berapa, tahunnya berapa, ada mobil jenis apa aja. Ikutin video Dozo21 ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke teman-teman, di sini ada mobil yang sebenarnya cukup fancy. Ini adalah Honda Accord 2400 cc VTIL nih, yang automatic transmission. Ini kondisinya katanya masih serba C, cuman kelihatannya ada agak buluk ya. Pajaknya sayang nggak ada di sini, dan ini tahun 2012. Di open di 162.600.000. Ya, kondisinya apa adanya, velg masih OEM, catnya udah buluk banget nih. Headlamp teman-teman bisa lihat udah ya segitulah adanya. Terus kalau kita lihat di sisi sebelahnya di sini nih tuh, ini udah pecah-pecah kayak gini nih, sayang banget nih. Jadi harus di retouch lagi, di repaint lagi. Ini sih kelihatan udah beberapa banyak repair dan repaint ya. Ini juga udah cukup belang nih antara fender dan juga bumper. Sisanya untuk natat sih masih cukup presisi. Interior sih kalau gue intep ya di sini ya, karena teman-teman nggak bisa ngeliat, cuman interior ya apa adanya dan agak sedikit buluk ya kalau gue bilang. Ini kalau teman-teman tertarik 160 jutaan untuk Honda Accord VTIL 2012. Kalau gue bilang sih masih agak overpriced, tapi semoga event lelang berikutnya nih kalau masih unsold nih harganya akan turun. Oke, kita berikutnya aja, singkat aja. Next di sini ada apa nih? Avanza ya. Kita cek dulu nih. Toyota Avanza yang tipenya E, automatic tapi tahun 2013. Sayang pajaknya di sini mati bulan 2 2019. Ini di open di harga 85 juta untuk Avanza E 2013 Matic. Harganya sih agak mepet-mepet ya kalau menurut gua. Nah, kondisinya udah buluk banget. Headlampnya teman-teman bisa lihat, yang sebelah kanan udah buluk, yang sebelah kiri ini sudah ngembun dan juga sudah agak ya kusam lah. Untuk di bagian cat juga banyak banget debunya. Terus bagian bumper dan cupnya ini sudah banyak yang ada di repaint. Nah ini kalau emang teman-teman bisa lihat, ini udah nggak presisi, berarti ini udah ada bekas repair ya. Ini harus diperhatikan, jadi bekas nyundul dan bekas nabrak di bagian depan. Ini nutnya juga kurang presisi nih, nggak terlalu rata ya di bagian fender dan pilarnya. Sisanya teman-teman bisa lihat velgnya masih velg kaleng. Tutup dopnya dari bawaan Toyota masih ada. Interiornya kalau gue ngintip sih di sini ya buluk ya, kayaknya ex operasional PT. Nah ini teman-teman juga ngeliat sedikit lah seperti itu interiornya, dan sisanya apa adanya. Bagian belakang juga apa adanya. Ini 85 juta kalau menurut gue sih masih terbilang overpriced. Sisi sebelah kanannya juga apa adanya, tapi ya teman-teman harus ngecek bagian depannya, karena ini kayaknya menurut gue udah ada bekas nabrak di bagian depan. Oke, di sini ada mobil 90 jutaan. Di depan kita ini ada Honda All New City. Ini yang VTEC ya, 1500 cc tipe E 2013. Dan ini sayang nota pajaknya nggak ada, di open di 95 juta. Ini untuk City 2013, harganya sih dibilang murah enggak, dibilang mahal enggak ya. Tapi ini lelang sih, jadi harganya cukup overpriced kalau menurut gua. Nah ini headlamp udah agak sedikit kusam, terus di bagian eksterior agak kurang ya. Tapi di bagian sisi sebelah kirinya nih nata cukup presisi. Velg udah gantian nih kalau emang teman-teman lihat. Velg udah gantian, terus bannya bawaan Hankook masih oke. Yang menariknya di sini udah dimodif guys. Nih, dipasangkan sunroof di bagian atas. Jadi ini modifikasi, ini juga beberapa catnya repaintnya udah agak pecah dempul-dempulnya. Tapi ya, ini kayaknya yang punya agak-agak oke. Kalau kita intip di interior nggak terlalu kelihatan sih, tapi ya oke lah ya. Ini manual transmission VTEC tipe E, harganya 95 juta teman-teman, udah dapat sunroof.
Nah ini kondisinya oke, udah ada spoiler di bagian belakang dan sisanya apa adanya. Ya seperti inilah. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini adalah Honda City tahun 2013. Ini 95 juta. Ya seperti inilah kondisinya di lelang universal. Nah kalau mau mobil 50 jutaan ada sih. Ini kondisi mobilnya nih. Ini adalah mobil Honda City juga. Ini City yang VTI. Berarti ini VTEC ya, tahun 2007. Ini 1500 cc otomatis. Nah kondisi pajak nggak ada, dan ini di open di harga 54 juta. VTEC 54 juta. Ini tinggal nambah sekitar 5-10 juta udah dapat yang kondisinya lumayan oke sih sebenarnya. Cuman nggak tahu, ini teman-teman harus ngecek dulu maticnya. Ini lihat nih, catnya udah pada retak-retak, terus udah nggak terlalu presisi ya di bagian cupnya. Terus sisi sebelah kanannya ini juga nggak presisi nih antara fender sama pintunya. Kayaknya ada bekas repair juga. Nih teman-teman juga lihat nggak presisi juga di sini. Kalau di bagian interiornya buluk juga sih, ya nggak terlalu rapi-rapi amat. Ya apa adanya kondisinya. Velg sih masih OEM. Sisanya ya apa adanya, kondisi ban sekitar 30%. Jadi harga 50 jutaan ya seperti ini ya teman-teman bisa dapetin. Ini adalah Honda New City VTEC 1500 cc Matic 2007. 54 juta di balai lelang universal. Terus selanjutnya nih, kita dari sono deh. Nah, ini juga mobil sebenarnya jutaan, Toyota New Avanza. Ini yang Matic tahun 2008, harga 60 juta, pajak mati bulan 2 2022. Yang teman-teman bakal dapetin ini adalah New Avanza tahun 2008. Jadi kondisi lampu headlampnya nih udah buluk banget. Ini bagian depan juga ya, grillnya udah gantian. Ini udah agak kelihatan ada space ya di sini. Terus ya sama nih, bagian cupnya nggak presisi. Oh iya, tuh ini kayaknya udah bekas depannya kena ya. Ini di bagian kanan ini juga udah ada bekas ketokan. Lumayan juga sih, kayaknya agak bekas nabrak. Spionnya juga kurang presisi nih. Nih. Nah, baru presisi tuh spionnya ya. Baret, nah fendernya nih udah kena tuh ya. Ini agak lumayan parah sih, baret-baret dan segala macem. Ya kondisi apa adanya interior. Ya kalau memang mau lihat nih, mumpung yang ini dibuka. Oke. Nah interior kayak gini. Ini jatuhnya masuknya ke tipe S sebenarnya nih teman-teman. Jadi tipe tertinggi yang sebelum adanya Veloz. Cuman joknya ya udah sarungnya buluk ya. Nah maticnya teman-teman mesti cek lagi. Nah di bagian tengahnya, wah ini pintunya udah keset nih. Ini kayak udah bekas kena nih tuh. Jadi kayaknya banyak banget masalahnya. Tuh di bagian tengah ini, jadi semuanya udah nggak terlalu presisi teman-teman. Jadi kayaknya bekas nabrak kiri kanan depan belakang kayak. Oke ya, ini kondisi apa adanya ya. Harganya tadi 60 jutaan untuk Avanza tipe S 2000 berapa tadi, 2008. Belum adanya Veloz ya. Ini yang 1500 cc udah defogger di bagian kaca belakangnya. Dan Toyota Avanza tipe E 1300 cc tahun 2010 nih teman-teman. Ini dengan pajak mati bulan 11 2022, dan ini di open di 83 juta. Nah, ini kondisinya 83 juta. Udah ada gambar gunungnya di sini ya. Jadi lumayan nih, harus di repaint lagi. Nat-nat sih udah nggak terlalu presisi ya, apalagi di bagian kap. Nah, ini juga sudah bergap nih. Terus kalau teman-teman lihat nih di bagian headlamp. Nah, headlamp kiri dan kanan udah kusam. Nat-natnya juga nggak terlalu presisi. Mika di bagian spion nih, sennya udah pecah. Baret-baretnya lumayan. Interiornya juga apa adanya di sini. Aku kunci. Nah, ini warna hitam, tapi ya kondisinya apa adanya. Cuman kondisi velg masih OEM, dan di bagian sisi dalamnya, ini teman-teman bisa lihat. Warnanya hitam kayak gini, manual transmission, masih terbilang cukup rapi sih untuk mobil di relangan. 7-seater masih, tapi yang belakang udah nggak ada sarungnya ya. Seperti inilah kalau teman-teman mendapatkan 83 juta untuk Toyota Avanza E 2010. Nah, kita lanjut ke berikutnya, Xenia. Ini Xenia belum ada fog lampnya, berarti ini kayaknya yang tipe biasa ya. Oh, ini yang Xenia 1000 cc. Daihatsu Xenia 1000 cc tahun 2014. Dan pajaknya mati bulan 10 2019, opennya 73 juta. Lumayan juga ya. Kurang lebih 2014, tipe X kayaknya atas nama PT ya, X operasional PT. Terus ya masih cukup presisi. Cuma ada beberapa gap nih renggang ya di bagian fender sama bumper sebelah kanan. Catnya juga agak terlalu harus di maintain lagi nih, karena ada beberapa yang pernisnya juga sudah hilang, dan ada beberapa retak di bagian mika di spion nih. Jadi desain bagian sebelah kanan udah pecah.
Harga di open di 73 juta untuk Xenia 2014 yang 1000 cc. Ya, kita mengarah ke belakang nih, ada mobil hatchback. Nah, kita ngeliat dulu nih di sini nih ada Mirage. Mirage-nya ini sebenarnya cat ya, jadi teman-teman akan ketipu. Ini bekas lasan nih, bekas nabrak, ini juga presisi. Ini kita cek nih, harga 80 juta guys, 80 juta 400 Mitsubishi Mirage Exit 1200 cc tahun 2013, dan ini automatic transmission. Pajaknya saya nggak ada dan di open di 80 juta 400. Nah, ini kondisinya. Jadi teman-teman bisa lihat apa adanya. Nih kayaknya bekas kena di bagian depan karena di bagian nut depan ini kurang presisi. Cuman kita belum bisa lihat ya karena di bullhead sama di bagian afron kita harus lihat dulu. Ini kita sekilas aja. Nut di bagian sisi samping sih masih oke. Sisanya cat-catnya ini harus butuh di retouch lagi. Karena kondisi apa adanya seperti ini, udah bekas lasan dan ini juga kurang presisi untuk bagian nut sama pilar nih. Untuk di bagian interior sih masih oke, matic masih oke. Lihat sedikit di kondisi belakang juga masih oke, spoiler dan lain-lain, defogger juga masih berfungsi dengan baik. Oke, hatchback berikutnya nih, biasa yang dicari nih, Mazda 2. Nah, ini adalah Mazda 2 yang LHB, ini automatic transmission 2011. Sayang nota pajaknya nggak ada juga. Ini di open di 85 juta nih teman-teman. Kondisinya ya teman-teman bisa lihat apa adanya. Velg di bagian depan sih di sini masih bawaan dari Mazda-nya, tapi di bagian belakang udah velg ala TE37. Nah, ini kita lihat nih yang spare tire yang mana. Cuman headlamp sayang nih, ini udah dipasang stiker cuman agak getas jadinya stikernya seperti ini. Sisi sebelah kirinya kusam yang headlampnya, sisanya nut-nutnya sih masih cukup presisi. Bawaan bannya kondisinya kurang lebih sekitar 20-30% lah. Ya berarti yang spare tire yang TE37 tadi. Interior sih masih oke, joknya juga masih oke. Cuman kekurangannya di sini ada kaca pecah nih. Jadi ada retak kaca di sini bagian luar sih yang kena nih. Nah, kayaknya bekas kena batu atau mungkin kena impact ya. Ini harga 85 juta untuk Mazda 2 tahun 2011. Kondisinya ya teman-teman mesti cek lagi. Nah, ini apa adanya ya, 85 juta. Nah, ini kondisi belakangnya. Muffler udah gantian, udah defogger, spoiler masih bawaan, stop lamp masih oke. Sisanya ya muffler apa adanya, kondisinya warna silver ya, butuh di touch up lagi. Oke, berikutnya mobil Agya ya. Ini ada Toyota Agya tipe E automatic tahun 2015. Sayang nota pajak juga nggak ada. Harganya 75.800.000. Nah, ini kondisinya baru apa adanya banget nih. Udah ada karat ya di sini. Terus kalau teman-teman lihat di bagian depan nih, ini kita tinggal rogoh aja gini. Ini kita nggak bisa agak masuk dan ini kurang presisi, ada plat ditekuk. Ini bekas hajar bagian depan nih, cukup lumayan parah nih teman-teman. Ini udah didempul apa adanya, nggak presisi ya. Ini udah harusnya kan ini presisi rata, ini nggak presisi, ada yang rapat, ada yang renggang. Bagian sana juga teman-teman bisa lihat. Ini beda ya. Tuh, ini rapat, ini renggang, ini catnya juga udah parah. Kendor. Ini udah beberapa dempulannya lepas juga. Pengairnya atau klemnya udah lepas. Kalau untuk di bagian catnya ya ini butuh di repaint lagi, butuh di repair body lagi. Kondisi apa adanya, harganya 70 jutaan nih. 75.800.000. Kondisi di bagian interiornya sih masih cukup kalau menurut gua. Jadi nggak jelek-jelek amat, nggak bagus-bagus amat. Ini bekas ketumpahan bensin dan nggak langsung dilap, jadinya catnya agak sedikit rusak. Ini bagian belakang polos. Spoiler ada tapi nggak ada wiper. Stop lamp sih masih oke. Nah, begini kondisinya. Next, ini les ya, ada di Balai Lelang Universal Mitsubishi Mirage. Ini yang GLX 1200 cc. Tadi yang Exit ini manual transmission tahun 2015. Sayang nota pajak nggak ada. Opennya 75 juta nih teman-teman. Warnanya putih, manual. Catnya udah agak buluk ya. Headlamp sih masih cukup lah, walaupun nggak buluk-buluk amat tapi masih cukup. Ini sih masih kelihatan cukup presisi, masih oke lah. Sisanya di bagian depan fog lamp nggak ada ya GLX, tapi nut-nutnya masih cukup presisi. Catnya udah kusam banget. Velg masih OEM dengan kondisi ban kurang lebih 30%. Belakang sebelah kirinya spare tire. Kondisi udah agak buluk ya, ada beberapa baret-baret dan ini harus di touch up lagi sih. Catnya agak sedikit belang ya bagian pintu dan fender. Terus stop lamp masih cukup lah, jadi sisanya polos, belum ada sensor parkir, spoiler tambahannya, wiper masih ada, dan ya ini apa adanya. Ini kalau emang teman-teman tertarik, ada beberapa mobil ya di sini, dan ini di open tadi di harga 75 juta pas. Jadi tinggal teman-teman pilih. Ada mobil yang ada di lelang di Balai Lelang Universal, kurang lebih ada 10 apa 11 unit tadi.
Jadi semoga informasinya bisa bermanfaat. Langsung aja datang ke Balai Lelang Universal. Masih banyak lagi tuh stok-stoknya. Jadi teman-teman tinggal datang aja ke sini dan tanya jadwal lelangnya. Ada di Lotte Grosir Ciputat. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Universal pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Cek di deskripsi ada informasi lebih lengkap lagi, dan jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, Douzo21 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.